Yang memerlukan dari RJP itu apabila henti jantung terjadi ketika jantung seseorang berhenti berdetak, jadi pingsan seperti itu. Selama kondisi ini terjadi, jantung tidak dapat memompakan darahnya ke seluruh tubuh termasuk otak dan paru. Tanpa adanya penanganan, kematian dapat terjadi dalam hitungan menit. Ini P3K harus tahu tentang RJP. Lanjutkan. Kapan resusitasi itu perlu dilakukan? Resusitasi itu akan memberikan hasil yang maksimal apabila dilakukan sesegera mungkin. Dan prosedur ini biasanya dilakukan apabila seorang mengalami kondisi sebagai berikut: tidak sadarkan diri, tidak mampu bernapas dengan normal, dan bahkan tidak bernapas. Saya tadinya mau ngasih tentang resusitasi pada bayi karena ini masih KDK, jadi ini yang sifatnya umum. Seseorang yang mengalami henti jantung mungkin akan mengeluarkan suara seperti mendengus atau terengah-engah saat dilakukan resusitasi. Saat mengendap, pengidap menunjukkan tanda ini, tetap dilakukan resusitasi hingga jantung bisa berdetak seperti sedia kala. Resusitasi jantung juga dapat membantu meningkatkan peluang hidup pada seorang yang mengalami henti jantung jika dilakukan sesegera mungkin. Jadi kadang bisa dibedakan antara serangan jantung dengan henti jantung. Kalau serangan jantung mungkin dia merasa sesak di dadanya, sakit, kemudian apabila dia sudah tidak sadarkan diri itu baru dilakukan RJP. Tapi kalau baru menyatakan sesak, serangan jantung, itu tidak dilakukan resusitasi. Berikut adalah beberapa kondisi darurat medis yang mungkin memerlukan RJP atau CPR. Yang pertama, orang pingsan. Coba untuk panggil atau membangunkan pasien. Bila tidak responsif, cek pernapasannya. Caranya mengecek gimana? Kita bisa menggunakan dua tangan, apakah ada hembusan nafas atau tidak. Atau kalian pada saat diminta tolong di rumah bisa menggunakan cermin. Kalau misalnya ada hembusan nafas berarti dia ada hembusan udara atau hembusan uap air ya di kaca. Tapi kalau enggak berarti nafasnya terganggu. Kemudian cek denyut terlebih dahulu, bisa dicek di denyut nadinya dulu. Kalian semua bisa kan ngecek denyut nadi? Udah bisa? Melda bisa cek nadi? Iya, ngecek nadi itu pada arteri, kemudian gunakan 3 jari atau pada tangan yang tidak berdenyut. Tidak boleh menggunakan ibu jari ya. Kemudian cek pernapasan, cek jantung terlebih dahulu. Bila tak terdeteksi berarti terapkan CPR. Jadi kalau tidak ada nafasnya, tiba-tiba pingsan orangnya terus tidak ada nafas, kemudian tidak ada nadinya, itu kita terapkan untuk RJP atau CPR. Yang kedua itu ada permasalahan di pernapasan. Jika tidak ada tanda-tanda pernafasan, kesulitan bernapas atau sesak atau nafas yang lemah. Ini biasanya pada bayi baru lahir, dia ada mau bernapas, bayinya nggak nangis gitu, biasanya ini dilakukan resusitasi pada neonatus. Atau tidak ada detak jantung, jadi tidak ada detak jantungnya, jadi harus dibedakan mana yang serangan jantung atau penyakit jantung lainnya. Dan akibat dari cedera sengatan listrik itu juga bisa mengakibatkan terjadinya pasien dengan pingsan yang memerlukan RJP, resusitasi jantung paru. Kalian pernah lihat orang RJP? Nafas bantuan? Belum ya? Ya, kita lanjutkan. Apabila cedera akibat sengatan listrik, jangan memegang pasien sebelum mematikan sumber aliran listriknya. Jadi hindari dulu kontak dari listrik dan pastikan menggunakan sesuatu yang tidak mengantarkan listrik seperti sapu atau batang kayu yang tidak ada aliran listriknya. Kalian tentunya sudah tahu kan
konduktor untuk pengaliran listrik itu bagaimana caranya. Mungkin kaki itu juga harus pakai sepatu karet atau sandal karet agar menghindari terjadi sengatan listrik. Pada pasien yang tenggelam, itu juga kita bisa melakukan bantuan nafas buatan. Cek dulu pernapasannya, bila tidak ada maka coba untuk terapkan CPR. Jika tidak responsif dan kemungkinan saluran pernapasannya tersumbat, maka hingga kita harus lakukan kompresi dada atau yang seperti gambar yang tadi. Pada pengguna narkoba, apa dia sampai pingsan dan terpapar asap, biasanya dalam skenario kebakaran. Jadi kan biasanya ada simulasi kebakaran tuh, ada yang sesak napas, itu bisa dilakukan napas buatan. Nah, untuk kita melakukan RJP itu tidak sembarangan. Ada beberapa efek dari resusitasi, terutama yang pertama bagi jantung itu akan menimbulkan sesuatu yang sangat berisiko kalau kalian tidak melalui pelatihan. Metode yang digunakan dalam resusitasi dalam memicu efek jantung itu sebagai berikut. Jadi ada beberapa efeknya ya. Yang pertama, dengan kita melakukan RJP memungkinkan pasien untuk muntah atau aspirasi apabila pasiennya menggunakan gigi palsu atau sedang makan atau sedang atau dari lidah yang masuk ke dalam di tenggorokan. Makanya begitu ada bayi step atau anak step atau misalnya ada orang pingsan tuh pasti lidahnya dulu yang dilindungi. Biasanya berupa menggunakan sendok, tong spatel atau menggunakan jari ya. Kemudian aspirasi dari cairan atau muntah ini dapat berkomplikasi apabila dia masuk ke paru-paru. Dan selama kompresi tidak jarang tekanan yang diberikan pada dada menyebabkan muntah, kan ada kompresi dada. Selain itu muntah juga menjadi gejala dari beberapa kondisi penyakit jantung. Apabila kita salah dalam memberikan kompresi jantung, itu misalnya tekanan pada torak, itu dapat menyebabkan patahnya tulang rusuk. Saat melakukan kompresi dada, ada kemungkinan tulang rusuk itu patah. Meski bisa terjadi pada semua orang, tapi patah tulang rusuk ini lebih berisiko pada orang tua. Jadi kalau ada orang tua pingsan, itu kita melakukan kompresi dada yang tidak benar, itu dapat menyebabkan patah pada tulang rusuk. Sayangnya tidak ada satu cara pun untuk sepenuhnya mencegah terjadinya kondisi tersebut. Namun memastikan posisi tangan sudah tepat saat melakukan resusitasi yang dapat membantu mengurangi efek tersebut. Jadi ini seharusnya kalian dapat nanti di pelatihan BHD, bantuan hidup dasar ya. Jadi sebelum nanti kalian masuk ke rumah sakit itu harus punya sertifikat BHD. Itu bisa dilaksanakan oleh kampus atau bisa dilaksanakan oleh organisasi lain di luar dari kampus. Yang selanjutnya itu adalah cedera otak internal. Oleh karena resusitasi ini membuat otak menerima oksigen 5% lebih sedikit daripada rata-rata, maka kemungkinan akan terjadinya kerusakan otak yang dapat terjadi. Jadi aliran darah ke otak itu lambat sehingga terjadinya kerusakan dari otak. Untuk kondisi ini akan terjadi dalam waktu 4-6 menit mulai dari saat otak kekurangan oksigen. Jadi kita melakukan RJP itu adalah untuk mencegah kurangnya oksigen di dalam otak, karena kalau udah oksigen kurang di dalam otak akan menyebabkan kelumpuhan atau kerusakan yang lainnya. Setelah 10 menit kerusakan otak sudah pasti terjadi dan hal ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang jangka panjang. Yang selanjutnya komplikasinya bisa terjadi distensi dari perut. Efek samping lain dari resusitasi adalah distensi perut. Ini terjadi sebagai akibat dari udara yang dipaksa masuk ke paru-paru.
Jadi kalau kita salah dalam mendongak pasiennya, itu akan masuknya bukan ke paru-paru tapi ke perut, jadi perutnya yang jadi kembung ya, sehingga membuat perut menjadi kembung dan penuh dengan udara. Jadi ada fleksi maksimal, jadi defleksi maksimal, jadi agar udara itu masuk ke paru-paru. Hal ini berdampak pada kompres paru-paru dan kemungkinan muntah juga akan meningkat karena dia banyaknya masuk udara ke lambung, yang keluar itu justru muntah pasiennya apabila kita salah dalam memberikan bantuan pernapasan. Bisa dilanjutkan. Selanjutnya adalah pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi ini adalah muntah. Pada saat dia muntah itu tidak keluar semua, tetapi dia masuk ke saluran pernapasan sehingga terjadinya pneumonia aspirasi, yaitu akibat muntah atau benda asing seperti giginya sendiri misalnya patah, itu bisa masuk ke dalam paru-paru yang menyebabkan pneumonia aspirasi. Efek samping dari resusitasi ini bisa sangat berbahaya bagi kesehatan pada pasien serangan jantung, karena kalau pada jantung itu kita harus berhati-hati sebab bisa mempersulit pemulihan dan berakibat fatal. Bahkan jika korban serangan jantung berhasil bertahan dari prosedur, maka dia akan menimbulkan gejala sisa. Tahapan dalam melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Yang pertama, sebelum melakukan RJP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memastikan lokasi aman untuk menolong korban. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, sebaiknya pindahkan dulu korbannya ke trotoar atau ke tepi jalan terlebih dahulu sebelum dilakukan RJP. Jadi misalnya ada pasien kecelakaan, pingsan, terus kalian mau melakukan RJP, jangan lupa dipindahkan dulu pasiennya ke tempat yang aman. Kalian aman, petugas aman, pasiennya juga aman. Jangan nanti di tengah jalan melakukan RJP. Selanjutnya, periksa tingkat kesadaran korban dengan memanggil namanya dengan keras. Kalau kalian tahu, kalau enggak, paling enggak misalnya bu, atau kalau misalnya ge atau siapa panggilan yang lumrah dah di masyarakat. Kemudian memanggil dengan suara yang keras dan menepuk bahunya secara berlahan. Jadi seperti ini ya, dipanggil namanya, ditepuk. Kemudian jika tidak ada respon, coba perhatikan apakah dada atau perut korban bergerak naik turun untuk mengetahui apakah pasiennya bernapas atau tidak. Jadi dibuka bajunya. Tentunya kita, kalau dia sendiri, kalian sendiri kan tidak bisa minta izin, infant consent tuh udah tidak bisa. Yang penting dilihat apakah ada gerakan dada atau tidak. Jika Anda bisa meletakkan jari di depan lubang hidung seperti yang sampaikan tadi, gini jadinya, coba dites dulu. Memeriksa apakah ada embusan napas. Setelah itu periksa nadi di pergelangan tangan atau bagian sisi dari leher korban untuk memastikan jantungnya tetap berdetak. Jadi yang paling sering itu lebih cepat tuh di karotis cervicalis ya. Jadi ada urat besar di sini, dicoba apakah ada denyutan atau tidak. Kemudian jika korban tidak menunjukkan respon dan tetap tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis di nomor 112 atau rumah sakit terdekat dan lakukan RJP sampai bantuan datang. Yang penting dia pasiennya biar hidup dulu, dia biar bisa ada respon. Teknik dari resusitasi jantung paru terbagi menjadi 3 tahap yang dikenal dengan CAB. Jadi compression, airway, breathing. Dan berikut ini adalah langkah yang dapat dilakukan. Jadi di tindakan awal itu kita bisa CAB, jadi kompresi, memberikan tekanan atau kompresi pada dada, yaitu dilakukan dengan meletakkan salah satu tangan, telapak tangan di bagian, jadi di telapak tangan di bagian atas kan itu, kemudian berikan tekanan kepada korban sebanyak 100 sampai 120 kali per menit. Ini sama halnya dengan denyut jantung.
dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik hingga pertolongan medis datang dan hingga korban menunjukkan respon. Jadi terus di ini. Kalau saya gampangnya ngasih tahu, kayak kalian pernah lihat mungkin di sosial media atau di YouTube atau kenyataan langsung atau di televisi kan sering diginiin kan. Kalian tahu nggak lokasi jantung itu ada di mana? Sadui, jantung letaknya di mana? Iya, sebelah kiri. Jadi di puting susu, 3 jari di bawah puting susu tuh ada jantung. Jadi di tengah kita gini ya, untuk bantu. Kan jantungnya ini berhenti nih, kita bantu ini biar dia mau mompa dia. Refleks. Dan ini kita lakukan sampai ada bantuan tenaga medis. Yang kedua, setelah kita melakukan tindakan itu, jangan lupa kita membuka jalur nafas atau airway, di mana tahap ini dilakukan saat korban tidak kunjung menunjukkan respon setelah diberikan kompresi dada. Bila sudah kita lakukan sebanyak 100 kali, kok tidak ada nih napas secara spontan, itu berarti kita melakukan membuka jalur nafas. Anda bisa mendongakkan kepala korban dan meletakkan tangan Anda di dahi. Jadi di dahinya ya. Kalau misalnya ada ini di dahinya gini, sampai dia enggak menganga. Jadi ininya menjadi lebih lurus atau lebih gampang kita memberikan bantuan. Memberikan nafas bantuan. Tadi kan si A, B-nya breathing, memberikan nafas bantuan. Jadi ini enggak boleh kita negatif thinking ya, karena ini prosesnya kalau memang dalam keadaan kita tidak tahu, itu adalah mood to mood ya. Ini dilakukan bila korban tidak menunjukkan tanda-tanda pernapasan. Langkah selanjutnya adalah pemberian nafas bantuan dari mulut ke mulut atau mulut ke hidung. Ini tidak bisa. Contohnya misalnya di mulut pasien kan sudah didangak gini, kita itu disebul ya, dilakukan. Kalau dulu sering melakukan ini, kalau sekarang sudah enggak, menggunakan amubek namanya sekarang. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemberian napas buatan dari mulut ke mulut atau mulut ke hidung bila mulut korban terluka parah atau sulit dibuka. Jadi kita usahakan biar bisa membuka mulutnya. Yang pertama, memberikan nafas buatan adalah dengan menjepit hidung korban, kemudian memposisikan mulut Anda dengan mulut korban. Terbayang? Kira-kira terbayang? Dwi Rahayu, terbayang? Ya, sambil menghayal dulu ya, nanti ketemu pantumnya baru kita iniin. Kemudian berikan nafas atau udara dari mulut sebanyak 2 kali sambil memperhatikan apakah dada korban terlihat mengembang atau mengempis layaknya orang bernapas. Ini biasanya yang pertama itu ngetes apakah ini masuk ke dada apa masuk ke perut itu. Jadi ditutup hidungnya, kita coba gitu 2 kali aja ya. Kalau dia mengembang berarti dia di ke paru-paru. Kalau misalnya dia tidak ada gerakan berarti tidak masuk. Jika korban belum menunjukkan tanda bernapas, coba perbaiki posisi lehernya dan periksa kembali apakah ada sumbatan di jalan nafas. Nah, apabila kita pada saat meniup itu tidak ada respon atau tidak ada udara yang masuk, coba kita ulangi, posisikan kembali apakah gininya sudah benar, posisinya sudah benar atau tidak. Selanjutnya kita lakukan kembali kompresi sebanyak 30 kali diselangi dengan 2 kali pernapasan buatan ya. Jadi 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 sambil dikompresi. Biasanya nih kalau di BHD itu kita latihannya memberikan nafas itu berdua minimal. Selanjutnya kompresi dada ini terus dilakukan hingga bantuan medis datang atau dihentikan saat korban mulai bernapas atau menunjukkan pergerakan. Biasanya pasiennya pada saat kita sudah memberikan RJP terbatu dia gitu langsung
sadar, itu berarti sudah berhenti melakukan RJP. Dan resusitasi jantung paru ini merupakan pertolongan medis darurat yang perlu dilakukan sesegera mungkin. Mungkin meskipun sangat penting, masih banyak orang yang tidak bisa atau takut melakukannya karena merasa tidak memiliki keahlian yang cukup. Ya, kalau kita tidak memiliki keahlian yang cukup, mengetahui risikonya yang begitu banyak, kadang takut melakukan. Jadi nanti pada saat kalian latihan di lab itu nanti akan kami sampaikan atau akan saya sampaikan bagaimana cara melakukan RJP yang benar, tapi nanti lebih pasnya itu pada saat pelatihan sebelum kalian masuk ke praktek klinik, maksudnya di PKK di KDK kayaknya di semester 2. Padahal resusitasi jantung paru itu dapat meningkatkan kesempatan seorang untuk mengalami henti jantung yang mendadak atau untuk tetap bertahan hidup dan terhindar dari kerusakan otak bahkan kematian. Jadi kalau bisa sampai pasiennya itu bisa sadar, itu kalian adalah dewa penyelamat bagi dia. Untuk yang paketnya tidak ada paketan, apa dengar juga mengikuti? Ya. Selanjutnya ada 5 langkah penting dari RJP. Yang tadi itu 3, itu kan CAB, itu apabila kalian mendadak, minimal ada 3 itu ya. Nih, tapi ada tambahannya lagi. Yang terbaru, 5 langkah penting dari RJP itu adalah yang pertama, perhatikan kondisi sekitar, danger. Sebenarnya ini penjabaran dari yang tadi ya. Danger, jadi saat melihat korban yang tidak sadarkan diri seperti korban serangan jantung, tersambar petir atau korban kecelakaan, penting melihat kondisi sekitar untuk memastikan keamanan dalam menolong korban. Perhatikan apakah kondisi sekitar aman bagi korban, si penolong dan orang lain yang berada di sekitarnya. Hal ini penting agar si penolong tidak terkena bahaya seperti sisa arus listrik dan lainnya. Cuma sekarang jarang orang yang memberikan RJP di tengah jalan tuh, sudah tidak pernah sekarang ya. Tapi minimal kalian, apalagi KTP-nya misalnya tenaga kesehatan, orang kesehatan, dia orang kesehatan, dia yang tahu, pasti kita yang maju pertama. Selanjutnya, yang kedua, R-nya itu adalah respon atau cek respon. Cek respon atau kesadaran dilakukan saat penolong memastikan bahwa kondisi sekitarnya aman. Sama ya, penilaian tingkat kesadaran. Jadi kondisikan dapat dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, cek apakah korban sadar, kemudian apakah korban merespon panggilan suara, apakah korban merespon apabila diberi rancangan sakit atau ditepuk pundaknya. Di kelas saya sampaikan kemarinnya, kalau ada orang pingsan tuh coba dulu dipanggil. Kalau dia masih tidak dengar, misalnya coba dicek responnya dengan memanggil namanya, kemudian dicubit boleh, kan biasanya kalau orang pingsan gini enggak ditepuk-tepuk ya sampai dia terasa sakit. Kalau enggak gitu, tepuk pundak bisa juga. Jika tidak memberikan respon, mintalah seseorang untuk menghubungi ambulan, mengambil P3K dan ini seperti amubek ya, yang ada di ambulan, di mobil ambulan. Selain itu, cek apakah korban bernapas atau tidak. Jika tidak, korban baru bisa mendapatkan penanganan CPR. Dan pengecekan nafas bisa dilakukan dengan melihat gerakan dada. Ada berapa jadinya tadi melihat apakah pasien bernapas atau tidak? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama coba dicek dulu di hidungnya ya, apakah dia ada nafas atau tidak. Yang kedua, lihat dadanya, dibuka dulu. Dari dada ini dilihat apakah ada naik turun gerakan dari pernapasan atau tidak.